silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kesadaran akan kasih Tuhan membawa kita berjalan dalam mujizat dan kuasanya. Ini firman yang kasih Tuhan sendiri. Pada waktu saya meditate, setiap saya setiap hari kan memang saya meditate, tapi khusus kalau mau khotbah saya mesti tanya Tuhan, Tuhan nanti ngomong apa? Ternyata Tuhan kasih kesadaran akan kasih Tuhan membawa kita berjalan dalam mujizat dan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu saya menulis firman Tuhan ini sampai selesai, pada waktu selesai saya timbul lagu. La 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 la. Itu hati saya ini mau meledak Bapak Ibu. Hati saya ini mau meledak, seperti ada sesuatu ya. Karena kasih Tuhan itu melimpah dalam hati saya, menguasai hati saya. Saya ini, dada ini mau meledak. Saya sampai seperti itu Bapak Ibu. Sampai tidak kuat, Tuhan dahsyat ya. Kalau di surga ini, wah lebih dahsyat lagi. Di dunia aja saya dilawat Tuhan, itu saya merasakan luar biasa. Ayo saya akan memulai ya, tidak lama khotbahnya. Nah, di dalam menjalani hidup di dunia ini Bapak Ibu, di dalam kita menjalani hidup di dunia ini, yang dunia yang sudah jatuh ini, kita ini perlu senantiasa sadar akan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Karena kesadaran kita akan betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita, inilah yang bisa memberi kita kekuatan dalam kita menjalani kehidupan di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Amin. Jadi kesadaran untuk betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita, itulah yang bisa menguatkan kita, memberi kita kekuatan dalam menjalani hidup di dalam dunia yang penuh dengan masalah ini. Karena kesadaran bahwa Tuhan sangat mengasihi kita secara personal, bukan semua. Tuhan mengasihi semua Bapak Ibu. Tapi sadarilah bahwa Tuhan mengasihi kita secara personal. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu personal Bapak Ibu. Tidak gandeng-gandengan, tidak dengan suami, tidak dengan istri, tidak dengan anak-anak. Tetapi personal antara kamu dan aku. Dulu saya nggak ngerti hal ini Bapak Ibu. Bahwa personal itu begitu. Tapi saya disadarkan pada waktu saya melihat orang-orang menghadapi sakratul maut. Dia itu tidak ada yang bisa bantu dia Bapak Ibu. Pada waktu mereka menghadapi hampir pulang menghadap Tuhan. Itu pribadi dengan pribadi. Dia dengan Tuhan. Suami tidak bisa bantu, teman tidak bisa bantu, istri tidak bisa bantu, anak tidak bisa bantu. Tapi kita dengan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu personal dengan kita. Jadi kalau Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita secara pribadi, secara personal, maka akan menarik kuasa dan mujizatnya bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sadar, aku dicintai Tuhan secara personal. Nggak usah mikiri si A, si B, si C. Pokok aku dicintai Tuhan. Tuhan cinta sama aku luar biasa. Bahkan saya ngomong, aku ini istrinya Tuhan. Kalau ngomong semua, loh Bu Lili, kita juga mempelainya Kristus. Kamu mempelainya, aku permaisurinya. Nah, luar biasa toh. Kamu mempelai. Pertamanya aku ngomong sama Tuhan, Tuhan sama aku dong. Loh nek istri jangan banyak-banyak, satu aja. Tuhan kan ngajari gak boleh poligami. Tuhan harusnya satu aja. Tapi semua ini mempelai Kristus, kamu permaisurinya. Saya di waktu itu kan pewahyuan itu kan tidak begitu muncul begitu saja toh. Jadi pada waktu aku meditate, saya melihat diriku ini pakai baju kalau Tuhan Yesus pakai, kemarin aku cerita sama Noni. Kalau Tuhan Yesus pakai selempangnya ini merah,
Jubahnya putih, selempangnya merah. Aku pakai long dress merah. Terus apa lagi? Ini perhiasanku ini ruby. Merah semua. Di surga batu-batunya ciamik pol Bapak Ibu. Bagus luar biasa ya. Terus kalau Tuhan pakai selempangnya biru. Aku pakai long dress biru. Dan ininya blue sapphire semua. Ini kayalannya Bu Lili, tapi sebenarnya bukan Bu Lili. Itu tiba-tiba masuk sendiri pada waktu saya meditate, plek masuk. Terus pada waktu Tuhan duduk di sebelah kanan Bapa, saya berdiri di sebelahnya Tuhan Yesus. Terus saya bilang sama Noni kemarin habis fellowship, aku ini bukan ngayal ya. Kalau aku ngayal, kamu nanti buktikan nanti di surga. Siapa yang ngayal, siapa yang tidak. Aku tidak ngayal karena ini dikasih. Saya tiba-tiba plek. Loh terus saya buka handphone. Ternyata ada Tuhan duduk di sebelah kanan Bapa, tapi gak ada sayanya. Ada gambarnya Bapa, terus Tuhan duduk di sebelah kanannya. Tuhan Yesus duduk sebelah kanannya. Terus saya bilang, wah aku ini baru mikir seperti ini kok tiba-tiba muncul. Apa YouTube ini ngerti pikiranku ya? Sampai aku tanya, Heru, apakah YouTube ini bisa baca pikiranku ya? Kok aku punya pikiran apa kok muncul di sini? Aku punya pikiran A, tiba-tiba muncul di sini. Aku punya pikiran B, muncul di sini. Kalau saya mengucapkan, mungkin dengar YouTube-nya ini dengar katanya ini canggih ya. Tapi aku enggak mengucapkan, aku cuma memikirkan. Tapi muncul di sini. Saya mikir, saya akan tusuk jarum Bapak Ibu. Saya ini tusuk sering seminggu sekali ini tusuk jarum. Namanya udah tua ya, udah 60 tahun tusuk jarum. Rajin tusuk jarum, dokternya itu paling seneng. Lili dokter, Bu Lili maju. Masuk nomor 1 saya Bapak, tusuk jarum. Terus saya itu selalu dengarkan pada waktu tusuk jarum kan diem ini. Saya sama meditate Bapak Ibu. Saya dengarkan lagu pada waktu meditate itu. Dan saya membayangkan Tuhan Yesus itu pakai jubah putih, selempangnya merah. Terus berjalan, aku bergandengan dengan dia. Tiba-tiba selesai tusuk jarum, dicopoti semua jarumnya, saya baru bisa buka ini. Loh, kok gambarnya Tuhan Yesus pakai selempang merah? Loh, ini kan aku enggak ngomong, aku kan cuma gitu. Terus aku melihat ada bayangan seperti itu. Loh, apa bisa baca pikiranku ya? Sampai kaget saya Bapak Ibu. Sampai kaget. Tapi saya tidak pikir panjang-panjang, tapi saya tahu semua imajinasiku tentang Yesus itu dari dia. Saya enggak ngayal-ngayal, enggak karuan Bapak Ibu. Tapi semua imajinasi yang Tuhan berikan kepada saya itu saya percaya dari dia. Saya punya kesaksian, ada gadis kecil berumur 14 tahun. Dia jatuh dan tulang lehernya ini patah Bapak Ibu. Dan dia mengalami NDE, near death experience, dia sempat mati. Pada waktu dia mati itu, pada waktu NDE itu dia berjumpa dengan Tuhan di surga. Dia tiba-tiba naik ke awan, terus dia ketemu Tuhan di sana. Terus dia setelah bertemu Tuhan, dia dilingkupi oleh kasihnya yang dahsyat itu Bapak Ibu. Sehingga dia itu bisa duduk di awan, terus tangannya Tuhan itu begini. Dia ada di tangannya Tuhan Bapak Ibu. Namanya anak kecil, terus duduknya itu begini, terus dia lihat-lihat. Waduh indah sekali ya, indah sekali. Duduk di situ. Dan sungguh sangat luar biasa, Tuhan akhirnya menghidupkan dia kembali. Dia bilang, pulang aja. Dia enggak mau. Enggak Tuhan. Nanti aku kesakitan Tuhan. Enggak, pulang. Akan baik-baik saja semuanya. Akhirnya dia bangun lagi, dia sembuh total Bapak Ibu. Ininya sudah, kan patah ininya. Dia olahraga, patah tulang lehernya. Terus akhirnya dia sembuh. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, orang kan pikir, oh kalau sudah ketemu Tuhan, kalau sudah melihat Tuhan, pasti jalan hidupnya mulus. Enggak Bapak Ibu, enggak.
Dalam perjalanan hidupnya dia alami berbagai masalah. Dia kawin dan pada waktu hamil pertama bayinya ini mati dalam kandungan. Bayinya mati dalam kandungan terus dia ke dokter ngomong besok dikiret karena ini sudah malam. Jadi kamu besok kembali ke sini lagi. Tapi dokternya sebenarnya bukan ngomong besok dikiret, kamu besok kembali ke sini lagi. Karena dokternya sebenarnya udah tahu kalau babynya ini sudah mati. Tapi dokternya tidak berani ngomong dengan dia, takut dia syok. Terus suaminya dan dia ini bergandeng tangan, terus tumpang tangan ke atas perutnya ini. Apa yang terjadi? Bayinya hidup. Tiba-tiba ada detak jantungnya. Besok datang ke dokternya kaget Bapak Ibu. Kemarin itu bayimu itu sudah gak ada detaknya. Tapi kenapa hari ini bisa ada? Ini mujizat, ini miracle. Terus singkat cerita anak kedua Bapak Ibu. Anak kedua dia punya anak kedua autis Bapak Ibu. Anak keduanya autis. Terus dia bawa ke Tuhan. Pergumulan itu Bapak Ibu enggak langsung sembuh 1 hari 2 hari enggak. Bertahun-tahun dia bawa anak itu ke Tuhan. Bawa anak itu ke Tuhan. Dan akhirnya anak itu sembuh. Yang ketiga yang hebat lagi. Dirinya sendiri. Cuci darah selama 3 tahun. Dinyatakan gagal ginjal. Dia cuci darah selama 3 tahun. Secara manusia dia tidak bisa sembuh. Tapi Tuhan sembuhkan. Anaknya yang mati dihidupkan, anaknya yang autis disembuhkan, dia sendiri yang cuci darah disembuhkan. Jadi Bapak Ibu, kita bertemu Tuhan belum tentu tidak ada masalah. Karena kita ini masih ada di dunia yang sudah jatuh ini. Jadi kalau kita sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, apakah kita bebas dari masalah? Enggak Bapak Ibu. Masalah tetap boleh ada. Tapi kita harus ingat bahwa kasihnya itu hebat atas kita. Dan kesetiaan Yehova untuk selama-lamanya. Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasihnya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kasihnya ini kepada kita ini hebat. Jadi kita harus menyadari aku ini dicintai Tuhan dengan luar biasa. Hebat kasihnya terhadap saya. Dan kesetiaan Yehova itu untuk selama-lamanya. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan atau Yehova menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Jadi Tuhan itu Yehova menanti-nantikan waktunya di mana dia ingin menunjukkan kasihnya kepada saya, kepada kita semua. Sebab Yehova adalah Elohim yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Jadi Tuhan sendiri kepingin menunjukkan kasihnya kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Kasihnya itu hebat atas kita. Karena kasihnya itu bisa mengubah cara pandang kita Bapak Ibu. Nah, tetapi di dalam dunia ini kita sering di dalam menjalani hidup ini kita sering dibuat lupa. Dibuat tidak sadar tentang kasih Tuhan kepada kita. Oh ya Tuhan mengasihi aku, ngerti. Tapi tidak sampai merasuk di hati. Tidak sampai merasuk, Tuhan itu mencintai aku. Pasti dia kasih aku ini. Tuhan mencintai aku, pasti dia tolong aku. Tuhan mencintai aku, pasti. Jadi kesadaran akan kasih Tuhan ini hanya di mulut. Seringkali itu terjadi pada kita jemaat Tuhan. Tidak sadar. Karena kita terlalu fokus kepada masalah kita. Pada usaha kita. Untuk lepas dari masalah itu. Tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah. Kalau kita punya masalah. Kita kan pingin lepas dari masalah itu. Kita kan berusaha. Tapi jangan sampai lupa. Bahwa
Tuhan itu mengasihi kamu, personal, luar biasa kasihnya. Dahsyat, hebat atas kamu. Kalau kita tahu, kita sadar itu, Tuhan mengasihi aku, kasihnya dahsyat atas hidupku. Dia pasti akan, kalau hidupnya aja diberikan kepadaku, apalagi cuma masalah ini, pasti Tuhan selesaikan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu kasihnya hebat atas kita, menghadapi apapun itu kita bisa surrender Bapak Ibu. Kita bisa berserah, kita bisa tenang. Dan kalau kita tenang itu masalah selesai dewe Bapak Ibu. Selesai sendiri. Memang tidak bisa instan, tapi dengan berjalannya waktu itu akan selesai Bapak Ibu. Tidak ada masalah itu yang numplek di kamu terus. Tidak selesai-selesai di dalam hidupmu kecuali tidak ada kesadaran itu akan kasih Tuhan. Jadi mulek aja pikirannya, muter aja. Saya kemarin kan ngomong-ngomong cerita pada seseorang, dia ngomong seperti ini. Aku masalahku ini banyak Pol. Tapi aku ingat bahwa Tuhan itu mencintai aku. Aku akhirnya melepaskan masalah itu. Tuhan, tak berikan masalah itu kepadamu. Masalahku kepadamu. Aku surrender, aku berserah kepadamu. Terus dia bisa jalani hidup ini luar biasa Bapak Ibu. Saya juga wow, benar juga ya. Melepaskan kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Kesadaran akan kasihnya Tuhan kepada kita. Kita serahkan persoalan kita. Kita surrender dengan dia, kita menyerah. Kita jalani hidup ini. Dan good Bapak Ibu, baik. Sampai hari ini orangnya bisa kuat itu karena Tuhan. Nah, tidak salah kita berusaha untuk lepas dari masalah. Tapi jangan lupa akan kasihnya pada kita yang begitu luar biasa. Libatkan dia dan percayai dia. Bahwa dia itu yang ngatur hidup kita. Dia itu yang ngatur. Ya apa lagunya yang ngatur itu? Lagu pengatur hidupku. Apa? Yang lama kita tidak pernah nyanyi ya. Dia yang ngatur Bapak Ibu. Ya, terus ini harus dinyanyikan supaya tidak lupa ya. Memang itu lagu yang baik ya. Jadi dia itu percayai, dia itu sangat mengasihi kita. Pribadi lepas pribadi. Mengasihi Ibu Marsini secara pribadi. Jadi percayai Tuhan itu cinta sama aku pribadi. Sekalipun saat ini aku masih mengalami persoalan. Tapi dia cinta sama aku pribadi. Lepas dia pribadi, secara pribadi aku merasakan cintanya Tuhan kepadaku. Kalau kita rasa, kita ngerti Tuhan mencintai kita secara pribadi dengan begitu luar biasanya. Masalah itu pelan-pelan akan hilang. Saya percaya itu akan pergi, akan meninggalkan kita secara perlahan-lahan. Semua Bapak Ibu tadi saya katakan Tuhan itu yang ngatur hidup kita. Dia ngatur semuanya. Semua yang terjadi di kehidupan kita itu bukan di luar pengetahuannya. Dia tahu, dia sangat mengasihi kita dan dia pasti menolong kita. Mengarahkan setiap langkah kita kemana dia mau Bapak Ibu. Dia mengatur hidup kita. Jadi tidak bisa aku mengatur Tuhan itu tidak bisa. Banyak manusia mau mengatur Tuhan. Tapi sebenarnya kita ini loh diatur Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada yang lepas dari kontrolnya dia. Jesus is in control dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena siapa? Kita anak-anaknya. Kalau kita punya anak, masuk kita anaknya diucul wis karep-karepmu diumbar, jungkir walian di sana enggak peduli. Kan enggak gitu, pasti diatur. Jangan nangis-nangis. Tadi saya naik ke tangga ini, ada anak kecil itu golong komeng dikira Asti. Loh Noah, masak Noah. Mau masuk ke mainan di tempat mainan di bawah itu enggak boleh sama mamanya. Terus anaknya itu nangis teriak-teriak koprol Bapak Ibu nangis, mamanya dipukuli nangis-nangis. Saya kasihan loh, ini mau masuk sini
Ayo Asti bayari Asti nek mau masuk situ aja sampai koyo nangis gitu. Jangan Bu, nanti dimarahi ibunya. Kalau mungkin ibunya itu mau mengajar dia. Lah kalau Tuhan tahu anak-anaknya punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan. Karena di dunia ini tidak pernah ada yang lepas dari masalah. Kalau dia tahu itu anaknya, tidak mungkin dibiarkan. Benar ya? Ndak mungkin, oh yus biarno wis kuapok on ya. Wis jungkir walian kabeh sekarepmu anak kakean stres karena banyak anaknya sak dunia. Jadi Tuhan ndak bisa mikir karena yus dibiarno diumbar satu-satu. Itu kan kita Bapak Ibu. Kita nggak seperti Tuhan. Tuhan itu ngerti semua terjadi bukan di luar pengetahuannya. Dia tahu, dia sangat mengasihi kita. Dia pasti menolong kita dan mengarahkan setiap langkah kita. Mari kita buka Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Mata ini pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu, yaitu mata ini, jangan menjadi kegelapan. Jadi sumbernya mata ya. Jika seluruh tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ayat 36, saya ulang lagi. Apabila seluruh tubuhmu terang dan tidak ada satupun bagian yang gelap, semuanya terang, maka seluruhnya akan terang. Akan menjadi terang, benderang. Seperti sebuah pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Bagaimana mata kita ini bisa jadi gelap Bapak Ibu? Bisa jadi gelap. Kita pernah dengar kata-kata gelap mata. Oh iku motone peteng. Ngamuk sampai motone peteng. Terus mariku tuh sampai mukul bahkan sampai membunuh. Bener ya? Kita suka dengar ya. Oh ini mata gelap mata itu. Gelap mata. Nah mata ini ternyata berbicara tentang mata hati kita Bapak Ibu. Mata hati kita. Jadi mata hati kita ini bisa jadi jahat, bisa jadi gelap. Jika apa? Tidak ada terang Kristus yang menerangi mata hati kita ini. Kenapa? Karena pandangan kita tidak tertuju kepada Yesus. Tetapi kepada hal-hal lain di luar Kristus. Makanya matanya jadi gelap. Mata ini pelita tubuh. Kalau matamu terang, tubuhmu terang. Kalau matamu gelap, tubuhmu gelap. Bagaimana mata kita bisa terang? Kalau pandangan kita tertuju kepada Yesus yang adalah terang itu sendiri. Akulah terang dunia. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kenapa mata bisa gelap? Karena pandangan kita tidak tertuju kepada Yesus. Maka mata kita jadi gelap. Lukas 11 ayat 35. Tuhan berpesan seperti ini. Tuhan pesan supaya kita memperhatikan mata hati kita supaya jangan menjadi gelap. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Kenapa bisa gelap? Sekali lagi karena pandangan kita tidak tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada segala sesuatu yang bikin kita gregeten. Itu bisa, saya bisa ngalami begitu, semua bisa Bapak Ibu. Tertuju pada segala sesuatu yang bisa gregeten itu bisa bikin mata kita gelap Bapak Ibu. Tidak tertuju pada Yesus. Nah caranya apa? Waspada, fokus kita ini jangan sampai mau dirubah, dialihkan kepada segala sesuatu yang di luar Kristus.
pada masalah, pada persoalan, pekerjaan, pada hobi, pada yang lain yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Boleh sih kita hobi, kita bisa main. Mau main padel, mau main fitness, hobi saya fitness, hobinya Merlin main padel, hobinya Juan sekarang golf. Boleh kita golf, tapi jangan fokus kepada hal-hal itu. Tetap golf tapi fokus kepada Yesus. Tetap padel tapi fokus kepada Yesus. Tetap tenis kayak Noni. Aku bilang, Noni siang-siang kok tenis ya. Noni tetap fokus kepada Yesus, main sama fokus kepada Yesus. Saya fitness juga fokus kepada Yesus. Nah itu fokusnya jangan mau dialihkan ya. 26 ayat 41 Matius. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Daging ini lemah, suka bisa gampang dialihkan. Sehingga kita tidak fokus lagi kepada Kristus, kepada terang itu. Sehingga mata kita ini jadi gelap, jadi marah-marah, jadi emosi. Nah itu dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Waspada, waspada. Oh iya, kok aku jadi kayak gini ya. Kemarin saya gergeten sama orang Bapak, gergeten sekali. Tapi pada gitu lama-lama aku sadar ngapain ya aku gergeten. Terus mandi, aku mengampuni Tuhan, aku mau mengampuni. Bisa aku mau kembali ke Tuhan lagi, ngapain? Aku fokus sama hal-hal yang enggak perlu. Fokus saja sama Tuhan. Nah sekarang Lukas 11 ayat 36 dikatakan gini. Bila seluruh tubuh kita terang, tidak ada satu bagian pun yang gelap, maka seluruhnya akan menjadi terang benderang seperti sebuah pelita yang menerangi dengan cahayanya. Terang itu adalah Kristus. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bagaimana supaya tidak jalan dalam kegelapan? Ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, jalan dengan Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kalau jalan sama Yesus, fokusnya kemana? Ke Yesus. Jangan jalan serta Yesus, Yesusnya ke sana, kamu ke sana. Fokusnya kepada Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Sebenarnya gampang loh, ini kayak sekolah minggu Bapak Ibu. Sekolah minggu. Yesusnya di mana? Jalan gimana? Sana. Jalan serta Yesus, fokusnya kepada Yesus. Kalau jalan serta Yesus, fokusnya ke sana, kita tidak ikut Yesus, kita bisa nyebrang ke sana Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa begitu kita terima Yesus, Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita dibenarkan dan kita menerima terang itu. Jadi begitu kita terima Yesus, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini dibenarkan dan kita menerima terang Kristus ya. Efesus 5 ayat 89. Memang dahulu kamu itu adalah kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi dimanapun kita berada, jadi terang Bapak Ibu. Jadi anak-anak terang. Dulu kalau mertua saya bisnis itu selalu bujuk Bapak Ibu. Bujuk. Oh ini kalau telepon ya, ditawar saatnya harganya. Dia bilang, oh enggak bisa, cuannya enggak ono. Aku dulu ambilnya segini. Terus padahal saya tahu, ini bohong ya. Gimana ya? Terus ada yang ngomong, enggak bisa. Kalau Chosen I enggak bohong itu enggak bisa. Terus aku bilang, loh masa bisa ya?
Terus saya bilang sama suami saya, kita harus jadi terang. Kita anak terang. Kita mempunyai terang Kristus, terang Kristus, terang yang hidup, ya toh, terang hidup. Gak usah bohong. Suamiku jadi melok-melokan Bapak Ibu. Jadi gini, kirim barang ke Bali. Truknya ini belum jalan, masih di gudang. Orang Bali ngomong, mana Pak, mau barangnya? Oh ya sudah jalan, sudah sampai. Padahal di gudang aja. Loh, piye papa iki kok bujuk? Nggak boleh ngomong gitu Pak. Terus ngomong apa? Yang ngomong iya Bu, sabar ya Bu, sabar ya Bu. Nanti barangnya pasti sampai. Loh, kan gak usah ngomong sudah jalan. Terus kalau Akong itu, saya bilang sama Akong, kalau Akong bujuk-bujuk nggak boleh, ngomong aja, nggak usah ngomong. Oh, ambilannya segini. Aku pakai bahasa Mandarin ya. Pinter mertuaku itu, top markotop di situ Bondo Bapak Ibu. Orang apa? Hokiannya, wah pinter sekali ngomongnya. Terus mari gitu, jadi saya di depannya gini, kok aku ngerti ya? Terus, nggak bisa lu nak, lu itu harus, dia ngomong seperti gini. Nggak bisa lu nek dagang itu jujur-jujur. Harus bisa gini-gini sedikit. Oh gitu ya. Tapi kita nggak gitu Bapak Ibu. Kita nggak begitu. Nggak usah ngomong pokoknya. Kalau ditawar, oh nggak bisa. Aku nggak bisa kasih harga segitu. Sorry ya, ini memang sudah harganya kita. Nggak bisa, nggak usah bohong. Nggak usah ngomong ambilnya seberapa. Itu bohong Bapak Ibu. Bisnis apapun juga. Jangan ada yang bujuk. Akhirnya tak bilangi Juan, kamu bisnis jangan bohong ya. Lurus aja. Tuhan akan memberkati bisnismu kalau lurus. Tuhan itu terang Bapak Ibu. Terang itu berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tidak gelap, kita ada di dalam terang. Begitu percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Kita ini adalah makhluk-makhluk cahaya, makhluk-makhluk terang. Ada terang Kristus di sini, di hati kita. Jadi kita berjalan dengan dia. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita imamat yang rajani, imam-imam dan raja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dulu kita orang gelap, kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi dulu kita ini gelap. Makanya setelah terima Yesus kita ada terang. Hendaknya kita hidup di dalam terang Bapak Ibu. Bukan di dalam gelap. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apakah kita setelah menerima terang Kristus itu kita bebas dari masalah dan pergumulan? Ini poin terakhir. Apakah setelah kita menerima terang Kristus kita bebas dari masalah dan pergumulan dalam hidup? Enggak Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ini setelah menerima terang loh. Ingatlah pada masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Apa aja? Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Bisa? Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. 35. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Terus, sebab kamu memerlukan ketekunan, tekun.
Mengikut Yesus itu tekun. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu keputusan. Dan itu harus ditekuni. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Elohim, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yaitu surga yang mulia, atau mungkin sejak dalam dunia ini kamu diberkati, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Karena seperti Michael T kemarin khotbah, ada berapa puluh janji Tuhan. Dalam semua janji Tuhan itu ada separuh janji-janji Tuhan itu tentang berkat. Dan selebihnya juga kesembuhan dan semuanya. Itu nanti kita bisa memperolehnya di dalam kita. Dalam ketekunan kita bisa memperoleh semua janji-janji Tuhan itu. Terus 37. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, bahwa Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39 terakhir, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, salah satu tanda bahwa orang itu berada dalam terang adalah 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi dia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Terus 10. Jadi tanda-tandanya adalah kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi kalau mata hati kita itu gelap, kita buta, kita tidak ada di dalam terang itu, kita tidak bisa melihat Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita kalau tidak bisa melihat Yesus yang sudah mengasihi kita, tentunya kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Orang yang hidup dalam kegelapan tidak tahu kemana ia akan pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 11b tadi. Jadi hendaknya kita semua berada di dalam terang yang adalah Yesus sendiri. Di dalam Kristus, dengan menjaga fokus kita. Dan menyadari akan kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat terus. Ingat kebaikannya. Ingat ya Tuhan, kalau aku bisa ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau. Kalau tidak ada Tuhan, aku udah mati. Kalau tidak ada Tuhan, aku udah hancur. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerah-Nya. Selamatkanku sebab kasih-Nya, kasih setia Tuhan pada kita, besar kasih Bapa pada kita. Jangan lupakan kasih-Nya. Ingat, Dia itu Tuhan yang personal. Kamu dikasih secara personal. Kalau saya punya vision bahwa aku jadi permaisurinya Tuhan. Personal Bapak Ibu. Tidak bisa disamakan seperti tetangga. Tidak bisa disamakan seperti teman dekatku. Tidak bisa Bapak Ibu. Mereka punya pikiran lain-lain dengan saya. Jadi kalau saya ngomong gini, oh kamu ini ngayal. Nah orang itu paling bisa, oh saya ini suka mengkhayal. Gak apa-apa. Aku mengkhayal dengan Kristus ya toh. Nah Bapak Ibu sadari akan kasih-Nya, tetap jaga fokus kita kepada Tuhan. Bila hal ini kita lakukan terus, kita tetap jaga fokus kita kepada Tuhan, jangan sampai melenceng ke sana ke sini. Kalau sudah melenceng, oh yo aku gak fokus, balikin lagi. Bila hari ini, bila kita
jalani ini, maka kita akan berjalan dalam keajaiban demi keajaiban. Dan mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan kita akan semakin melekat kepada Dia dengan dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Amin.